Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismuna Bangita Latin 168. Di sini saya akan menjelaskan mengenai semantik. Semantik di dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Inggris semantics, dari bahasa Yunani sema yang berarti tanda atau verb atau kata kerjanya semaino yang berarti menandai. Istilah tersebut sering digunakan oleh para pakar bahasa untuk menyebutkan suatu bagian ilmu yang mempelajari makna. Semantik ini kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik yang membahas tentang hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Dengan kata lain, semantik adalah bidang kajian dalam linguistik yang membahas makna atau arti dalam bahasa. Nah, menurut Palmer dalam Aminuddin mengemukakan bahwa semantik itu semulanya berasal dari bahasa Yunani yang mengandung to signify atau memaknai. Sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian studi tentang makna. Nah, untuk mempertegas pendapat yang saya jabarkan, ini ada pendapat dari Verhaer yang menyatakan bahwa semantik itu adalah teori makna atau teori arti. Kata sifatnya adalah semantis. Nah, untuk lebih mudah dalam mengartikan atau untuk memahami pengertian dari semantik ini ada kaidah umum semantik. Yang pertama, hubungan antara kata dengan rujukan bersifat arbitrer, ya artinya tidak ada hubungan wajib di antara keduanya. Secara sinkronik, makna sebuah kata tidak berubah, namun secara diakronik ada kemungkinan makna itu bisa berubah. Maksudnya, jika jangka waktunya terbatas, maka makna sebuah kata tidak akan berubah. Namun jika waktunya relatif lama, tidak terbatas, ada kemungkinan bisa berubah. Bentuk yang berbeda, beda pula maknanya. Artinya kalau ada dua kata yang berbentuknya berbeda, pasti maknanya berbeda. Meskipun perbedaannya hanya sedikit. Setiap bahasa memiliki semantik sendiri yang berbeda dengan semantik bahasa lain. Karena sistem semantik itu berkaitan erat dengan sistem budaya masyarakat pemakai bahasa itu. Sedangkan sistem budaya yang melatar belakangi setiap bahasa itu tidak sama. Oleh karena itu, ada kata-kata tertentu dari dalam bahasa tertentu yang tidak dapat diterjemahkan ke bahasa lain secara tepat. Makna setiap kata dalam suatu bahasa dipengaruhi oleh pandangan hidup sikap masyarakat bersangkutan. Misalnya makna kata babi. Ada sekelompok orang yang mengatakan jijik dan lain sebagainya. Namun ada yang sebagian mengatakan lezat dan gurih enak. Luasnya makna yang dikandung sebuah bentuk gramatikal berbanding terbalik dengan luasnya bentuk tersebut. Bandingkan bentuk dan makna dari kata-kata yang saya jabarkan. Misalkan kereta. Kereta itu bentuknya sangat sempit, maka maknanya sangat luas. Nah, kereta api bentuknya luas namun maknanya sempit. Kereta api ekspres bentuknya luas namun lebih sempit, lebih khusus daripada kereta api. Kereta api ekspres malam bentuknya lebih luas dari kereta api ekspres, maka maknanya lebih sempit dan lebih khusus dari kereta api ekspres. Semantik. Aristoteles sebagai pemikir Yunani yang hidup pada masa 384 sampai 322 adalah pemikir yang pertama yang menggunakan istilah makna melalui batasan pengertian kata.
Menurutnya, kata adalah satuan yang terkecil yang mengandung makna. Dalam hal ini Aristoteles juga telah mengungkapkan bahwa makna kata itu dapat dibedakan antara makna yang hadir di kata itu sendiri secara otonom serta makna yang hadir akibat terjadinya hubungan gramatikal. Ullmann dalam Minutin. Bahkan Plato dalam Cratylus mengungkapkan bahwa bunyi-bunyi bahasa itu secara tersirat, implisit mengandung makna-makna tertentu. Hanya saja memang pada masa itu di antara etimologi, studi makna maupun makna kata belum jelas. Pada tahun 1825, Reisig mengemukakan konsep baru tentang grammar yang menurutnya meliputi 3 unsur, yaitu semasiologi, ilmu tentang tanda, sintaksis, studi tentang kalimat, etimologi, studi tentang asal-usul kata sehubung dengan perubahan bentuk maupun makna. Terus pada masa kedua, pertumbuhan semantik ditandai hadirnya dengan artikel Les lois intellectuelles du Lege, karya orang berkebangsaan Prancis Michel Beer. Pada masa itu, meskipun Beer dengan jelas menyebutkan semantik sebagai bidang baru dalam keilmuan, dia seperti halnya Reisig masih menyebutkan semantik sebagai ilmu yang murni historis. Masa pertumbuhan studi ketiga tentang makna ditandai pemunculan karya filolog Swedia Gustav Strand. Pada masa itu, Strand sudah melakukan kajian makna secara empiris dengan bertolak dari satu bahasa, yakni bahasa Inggris. Beberapa tahun sebelum kehadiran karya Strand tersebut, di Jenewa telah diterbitkan kumpulan bahan kuliah seorang pengajar bahasa yang sangat menemukan arah perkembangan linguistik. Berikut buku Cross the Linguistique General karya Ferdinand de Saussure. Terdapat konsep baru yang ditampilkan Saussure merupakan revolusi dalam bidang teori penerapan studi kebahasaan. Konsep itu adalah linguistik pada dasarnya merupakan studi bahasaan yang berfokus pada keberadaan bahasa itu pada waktu tertentu, sehingga studi yang dilakukan haruslah menggunakan pendekatan sinkronis atau studi bersikap deskriptif. Yang kedua, bahas merupakan suatu gestanis atau suatu totalitas yang didukung oleh berbagai elemen, yang elemen satu dengan lain mengalami saling bergantungan dalam rangka membangun keseluruhannya. Penting bagi wartawan, reporter, atau mereka yang berkecimpung dalam dunia media massa, pengetahuan semantik akan memudahkan dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat menyampaikan berita kepada masyarakat. Bagi seorang guru atau calon guru bahasa, pengetahuan tentang semantik akan memberi manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis, teori-teori semantik akan membantunya lebih baik rimba berantara rahasia dalam bahasa yang diajarkan itu. Sementara itu, manfaat praktisnya adalah berupa kemudahan baginya dalam mengajar bahasa itu kepada peserta didiknya. Nada, aspek makna nada adalah an attitude to his listener, sikap pembicara terhadap kawan bicara, atau sikap penyair atau penulis terhadap pembaca. Aspek makna nada ini melibatkan pembicara untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan keadaan kawan bicara dan pembicara sendiri.
Apakah pembicara telah mengenal pendengar? Apakah pembicara berjenis kelamin sama dengan pendengar? Atau apakah latar belakang sosial ekonomi pembicara sama dengan pendengar? Apakah pembicara berasal dari daerah yang sama dengan pendengar? Hubungan pembicara dan pendengar akan menentukan sikap yang akan tercermin dalam kata-kata yang akan digunakan. Aspek makna nada ini berhubungan pula dengan aspek makna perasaan. Bila kita jengkel, maka sikap kita akan berlainan perasaan bergembira terhadap kawan bicara. Bila kita jengkel akan memilih aspek makna nada dengan meninggi. Lain halnya dengan aspek makna yang digunakan bila kita memerlukan sesuatu. Maka akan mengibah dengan nada merata atau serendah. Aspek tujuan. Aspek tujuan ini adalah tujuan atau maksud baik disadari maupun tidak akibat usaha. Apa yang diungkap dalam aspek makna tujuan memiliki tujuan tertentu, misalnya dengan mengatakan pengkhianat kau. Tujuannya agar kawan bicara mengubah kelakuan atau tindakan yang tidak diinginkan tersebut. Aspek makna tujuan ini melibatkan pernyataan yang bersifat deklaratif, persuasif, imperatif, naratif, politis, dan pedagogis. Makna. Relasi atau hubungan kemaknaan dalam kajian semantik itu dapat berupa sinonimi, antonimi, hononimi, homofons, homograf, polisemi, hiponimi, dan hipermini. Sinonim. Sinonim secara etimologi, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu sin yang berarti dengan dan onoma berarti nama. Maka secara harfiah kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik, Fehar dalam Kair mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan, kata, frasa, kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Contoh misalnya buruk dan jelek, bunga, kembang, dan puspa, mati, meninggal, wafat, gugur, mampus, tewas, dan mangkat, besar, agung, raya, akbar, kolosal. Hubungan makna antara kedua buah kata yang bersinonim bersifat dua arah. Jadi kalau kata buruk bersinonim dengan kata jelek, maka kata jelek juga bersinonim dengan kata buruk. Pada definisi yang saya ungkapkan tadi, bahwa sinonim merupakan relasi antara dua satuan bahasa yang maknanya kurang lebih sama. Ini berarti dua satuan bahasa yang bersinonim itu kesamanya tidak 100%. Dengan kata lain, kesinoniman mutlak atau kesinoniman simetri itu memang tidak ada dalam kosakata bahasa Indonesia. Antonim. Kata antonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anti yang artinya melawan dan onoma yang artinya nama. Secara harfiah, antonim berarti nama lain untuk benda lain pula. Secara semantik, Fehar dalam Khair mendefinisikan antonim sebagai ungkapan biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frasa atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Misalnya contoh kata siang adalah berantonim dengan malam. Kata atas berantonim dengan kata bawah. Kata bodoh berantonim dengan kata pandai. Hubungan makna antara kedua buah
kata yang berantonim bersifat dua arah. Dengan demikian, maka kata siang berantonim dengan malam, maka kata malam juga berantonim dengan kata siang. Dan kalau kata atas berantonim dengan kata bawah, maka kata bawah pun berantonim dengan kata atas. Oposisi hierarkial. Mana kata-kata yang berisi hierarkial menyatakan suatu deret, jenjang, atau tingkatan. Oleh karena itu, sejumlah kata yang beroposisi hierarkial ini adalah kata-kata yang berupa nama satuan ukuran, panjang, berat, isi, nama jenjang pangkatan, dan sebagainya. Misalkan kata milimeter, sentimeter, desimeter, dan seterusnya adalah kata-kata beroposisi secara hierarkial. Demikian pula kata-kata yang berada pada deret miligram hingga ons. Oposisi majemuk. Dalam bahasa Indonesia, ada sebuah kata yang maknanya dapat dikelompokkan dalam oposisi majemuk karena dalam satu kata memiliki oposisi banyak kata. Misalnya, kita berdiri dapat beroposisi dengan duduk, tiarap, terlentang, berjongkok, berbaring, dan sebagainya. Homonim, homofon, homograf. Homonim, homofon, homograf. Homonim. Kata homonim berasal dari bahasa Yunani kuno. Homo yang artinya sama, onoma yang artinya nama. Secara harfiah, homonim dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lain. Secara semantik, Verhaal dalam kelas mengatakan homonim sebagai ungkapan berupa kata, frasa, atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain, juga berupa kata, frasa, atau kalimat tetapi maknanya berbeda. Atau secara ringkas dapat dikatakan bahwa homonim adalah kata atau frasa atau kalimat yang ditulis dilafalkan sama dengan yang lain tetapi maknanya berbeda. Contoh, orang yang terkena bisa ular bisa mati. Pada kalimat tersebut, kata bisa yang pertama bermakna racun, sedangkan kata kedua bermakna dapat. Homofon adalah kata yang bunyinya sama dengan kata yang lain, tetapi tulisan dan maknanya berbeda. Bank Thoyib menabung uang di Bank Senturi. Kata bank yang merupakan singkatan dari kata bank bermakna kakak, sedangkan bank merupakan lembaga keuangan. Homograf adalah kata yang tulisannya sama dengan kata yang lain, tetapi bunyi dan maknanya berbeda. Contoh, saya sudah tahu bahwa tahu itu dibuat dari kedelai. Dalam kalimat tersebut, kata tahu yang pertama dilafalkan tahu, bermakna mengerti, mengetahui, memahami. Sedangkan kata tahu yang kedua yang dilafalkan tahu bermakna jenis makanan. Hiponim dan hipernim. Kata hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu hipo yang berarti di bawah dan onomu yang berarti nama. Dengan demikian, secara harfiah kata hiponim berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Secara semantik, Verhaal dalam Khair menyatakan bahwa hiponim ialah kata yang maknanya dianggap merupakan bagian makna kata lain. Misalnya mawar adalah hiponim terhadap kata bunga, sebab makna kata mawar berada atau termasuk dalam makna kata bunga. Contoh lain, kata kutilang adalah hiponim terhadap kata burung. Kata lele adalah hiponim terhadap ikan. Kata Jibril adalah hiponim terhadap kata malaikat. Dan kata bumi adalah hiponim terhadap kata planet. Adapun kata hipernim berasal dari kata
hyper di atas, dan onomap nama. Jadi hipernim adalah kata yang maknanya dianggap meliputi atau mencakup makna kata lain. Misalnya kata kendaraan adalah hipernimnya seperti truk, bus, mobil, motor, sepeda, beca, bemo, dan lain sebagainya. Semi. Menurut Hoyer, polisemi lazimnya diartikan sebagai satuan bahasa terutama kata. Bisa juga frasa yang memiliki makna lebih dari satu. Misalnya, kata kepala dalam bahasa Indonesia memiliki makna bagian tubuh dari leher ke atas, bagian dari sesuatu yang terletak di sebelah atas atau depan dan merupakan hal yang penting. Misalnya, kepala kereta api. Bagian dari sesuatu yang terbentuk bulat seperti kepala. Misalnya kepala paku, kepala jarum. Pemimpin atau ketua, misalnya kepala sekolah, kepala kantor, kepala keluarga. Jiwa atau orang, seperti yang terdapat dalam kalimat setiap kepala menerima bantuan 100.000. Akal, pikiran, kecerdasan, seperti yang terdapat dalam kalimat wajahnya cantik tapi kepalanya kosong. Antara polisemi dan homonim nampak sama tetapi pada hakikatnya berbeda. Perbedaannya yang jelas ialah bahwa homonim bukan sebuah kata melainkan dua buah kata berbeda atau lebih yang kebetulan sama. Tentunya karena homonim itu bukan satu kata, maka maknanya pasti berbeda. Adapun yang dimaksud dengan ungkapan adalah apa-apa yang diungkapkan ungkapan kedua saksi itu benar adanya. Kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus, mana-mana unsurnya sering menjadi kabur. Gerak mata atau tangan, perubahan air muka yang menyatakan perasaan hati. Datibud 993.2.1105. Ungkapan sebagai masalah ekspresi dalam penuturan akan bertambah dan berkurang sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat pemakai bahasa tersebut dan kreativitas penutur bahasa dalam menggunakan bahasanya. Namun tidak sedikit ungkapan yang telah menetap dan digunakan orang terus-menerus hingga sekarang. Misalnya panjang tangan, tebal muka, ringan kaki, dan ke belakang dan sebagainya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila banyak kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian makna informasi dan maksud. Ferdinand de Saussure mengemukakan bahwasanya tanda setiap linguistik terdiri dari dua unsur, yaitu yang diartikan, yang mengartikan. Yang diartikan sebenarnya adalah konsep atau makna sesuatu tanda bunyi, sedangkan yang mengartikan adalah bunyi-bunyi itu yang berbentuk dari fenom-fenom bahasa yang bersangkutan. Pengertian informasi telah dikemukakan bahwa makna adalah unsur dari sebuah kata atau lebih tepatnya sebagai gejala dalam ujaran. Oleh karena itu ada prinsip umum dalam semantik yang menyatakan jika bentuk kata berbeda maka maknanya berbeda meskipun perbedaannya itu sedikit. Jadi kata ayah dan bapak karena bentuknya berbeda maka berbeda pula maknanya. Namun masih banyak orang yang menganggap bahwa ayah dan bapak itu maknanya sama. Hal ini terjadi karena orang-orang tersebut mengacu pengertian tentang makna dengan pengertian
tentang informasi. Mana sebagaimana telah disinggung di atas adalah gejala dalam ujaran, sedangkan informasi gejala luar ujaran. Kata ayah dan bapak memang memberi informasi yang sama, yaitu orang tua laki-laki. Tetapi maknanya tetap tidak persis sama karena bentuknya berbeda. Nah, terus pengertian maksud. Tadi saya bicarakan perbedaan antara makna dan informasi. Makna adalah gejala dalam ujaran, sedangkan informasi gejala luar ujaran. Selain informasi masih ada yang gejala luar ujaran yang lain, yaitu maksud. Informasi dan maksud sama-sama merupakan gejala luar ujaran. Bedanya kalau informasi itu merupakan gejala luar ujaran dilihat dari objeknya atau yang dibicarakan, sedangkan maksud dilihat dari pengujar atau orang yang bicara, subjeknya. Dalam hal ini orang yang berbicara itu mengujarkan suatu ujaran entah berupa kata, frasa, atau kalimat. Tetapi yang dimaksudkannya tidak sama dengan makna lahirnya ujaran itu. Aspek makna. Menurut Palmer dalam Jajah Sudharma dapat dipertimbangkan dari fungsi dan dibedakan atas satu pengertian sense, feeling, tone, dan intention. Keempat aspek makna tersebut adalah dapat dipertimbangkan melalui kata bahasa Indonesia. Sebagai contoh pemahaman makna tersebut, makna pengertian dapat kita terapkan di komunikasi sehari-hari yang melibatkan apa yang disebut tema, makna perasaan, makna nada, dan tujuan. Dapat pula kita pertimbangkan melalui data bahasa Indonesia maupun daerah. Aspek pengertian. Aspek makna pengertian ini dapat dicapai apabila antara pembicara atau penulis dan kawan bicara berbahasa sama. Makna pengertian disebut juga tema yang melibatkan ide dan pesan yang dimaksud. Di dalam pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari, kita mendengar kawan berbicara menggunakan kata-kata yang mengandung ide atau pesan yang dimaksud. Dalam hal ini menyangkut tema pembicaraan sehari-hari. Misalnya, mereka sedang tawaf, mereka sedang sa'i, mereka sedang wukuf. Dalam komunikasi tersebut tentunya ada unsur pendengaran ragam lisan dan pembaca ragam tulis yang mempunyai pengertian yang sama terhadap satuan-satuan mereka, sedang tawaf, sa'i, dan wukuf. Informasi atau apa yang kita ceritakan tersebut memiliki persoalan inti yang biasa disebut tema. Kita memahami tema dalam informasi karena apa yang kita katakan atau apa yang kita dengar memiliki pengertian dan tema. Kita mengerti tema karena kita paham akan kata-kata yang melambangkan tema tersebut. Atau feeling. Aspek makna perasaan berhubungan dengan sikap pembicara dengan situasi pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu berhubung dengan perasaan, misalnya gembira, bangga, bahagia, kagum, sedih, cemas, gerisau, galau, resah, gelisah, dan sebagainya. Pernyataan situasi yang berhubungan dengan aspek makna perasaan tersebut menggunakan kata-kata sesuai situasinya. Misalnya tidak akan muncul ekspresi turut berbahagia, ikut bergembira, derek bingah pada situasi berduka. Sebab ekspresi tersebut selalu muncul pada situasi kesuksesan dan kesenangan. Contoh bila ada yang menikah, ada yang wisuda, naik pangkat, dan sebagainya. Kata-kata tersebut memiliki makna yang sesuai dengan perasaan. Kata-kata
yang sesuai dengan makna perasaan ini muncul dari pengalaman. Sifatnya oposisi dapat diklarifikasikan menjadi oposisi mutlak, oposisi kutub, oposisi relasional atau hubungan oposisi hierarkial, dan oposisi majmu. Oposisi mutlak. Dalam oposisi mutlak terdapat pertentangan makna secara mutlak. Misalnya, di antara kata diam dan gerak, antara kata hidup dan mati, terdapat batas yang mutlak. Sebab sesuatu yang diam tentu tidak bergerak, dan sesuatu yang bergerak tentu tidak diam. Oposisi kutub. Dalam oposisi kutub ini, pertentangan maknanya tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat gradasi, yaitu adanya tingkat-tingkat makna. Misalnya kata panas dan dingin, kata kaya dan miskin, kata besar dan kecil, serta kata tinggi dan rendah. Oposisi relasional atau hubungan. Dalam oposisi rasional ini, makna kata-kata yang bersifatnya melengkapi adanya kata-kata tertentu menyebabkan adanya kata-kata yang terjadi oposisi. Tidak adanya kata-kata tertentu menyebabkan tidak adanya kata-kata yang menjadi oposisi. Misalnya kata suami beroposisi secara relasional terhadap kata istri. Seorang dapat disebut sebagai suami jika dia memiliki istri. Sebaliknya, jika hanya seseorang yang memiliki suami yang dapat disebut sebagai istri. Idiom dan ungkapan. Idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan makna komponen-komponennya. Secara leksikologis, idiom adalah konstruksi dalam unsur-unsur yang saling memilih. Masing-masing anggota mempunyai makna yang ada hanya karena bersama yang lain. Konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggota-anggotanya. Bahasa dialek yang khas menandai suatu bangsa, kelompok, atau suku. Depikbud 1903. Sementara itu, Arifin dan Tasai berpendapat bahwa idiom adalah kata-kata gabungan yang kedua unsurnya itu telah bersatu sedemikian rupa sehingga salah satu unsurnya tidak dapat dilepaskan dalam melakukan kegiatan berbahasa.